Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oliva dengan NIM 2022-09018. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2. Baiklah, pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IPA MI 1 yang diampu oleh Ibu Daniah SSI MBD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai panca indera, penyesuaian diri terhadap lingkungan, dan ciri khusus pada hewan. Pembahasan yang pertama ialah panca indera. Panca indera merupakan 5 indera yang biasa kita kenal sebagai alat indera pada manusia, yaitu ada indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, indera peraba, dan indera pengecap. Yang pertama ialah indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia ialah mata. Mata juga disebut sebagai fotoreseptor karena dapat peka terhadap rangsangan cahaya. Bagian-bagian pada mata pada umumnya yaitu pertama ada kornea, yaitu berfungsi untuk meneruskan cahaya masuk ke mata. Kemudian ada iris, yaitu selaput pelangi yang terletak di belakang kornea. Pada pertengahan selaput ini ada celah yang disebut sebagai pupil yang berfungsi untuk mengatur banyak cahaya masuk dalam mata. Yang ketiga adalah lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar tepat jatuh pada retina. Yang keempat adalah retina, yaitu menangkap cahaya masuk ke dalam mata. Yang terakhir ialah saraf mata, yaitu meneruskan cahaya masuk ke dalam mata ke otak. Yang kedua ialah indera pendengar. Indera pendengar pada manusia ialah telinga. Selain untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga pada umumnya ada 3. Yang pertama ada telinga bagian luar, yaitu daun telinga dan seluruh telinga luar. Kemudian ada telinga bagian tengah yaitu suatu ruang yang terletak di dalam tulang pelipis dan dilapisi oleh jaringan mukosa. Dan ada telinga bagian dalam, yaitu berupa jendela, labirin, dan organ kortik. Yang ketiga ialah indera pengecap. Indera pengecap pada manusia ialah lidah. Di permukaan lidah terdapat tonjolan kecil atau halus yang disebut dengan papila. Pada lidah sendiri memiliki 4 rasa kecapan. Yang pertama ada manis terletak di ujung lidah, asin dan asam terletak di pinggir lidah, sedangkan pahit terletak di pangkal lidah. Yang keempat ada indera pembau, yaitu indera pembau pada manusia ialah hidung. Hidung merupakan satu indera panca indera yang sangat sensitif. Hidung juga memiliki beberapa struktur, yaitu sel-sel penyokong berupa sel saraf atau sel olfaktori sebagai reseptor. Sel olfaktori ini sangat peka terhadap rangsangan kimia. Dan yang kelima dan terakhir ialah indera peraba atau kulit. Kulit merupakan bagian tubuh paling luar. Kulit berfungsi lain untuk melindungi tubuh. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh dari segala bahaya seperti goresan dan sebagainya. Bagian-bagian kulit secara umum memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis kulit ari dan dermis kulit jangat. Epidermis sendiri ialah kulit paling luar yang sangat tipis dan terus berganti, tidak tersusun oleh pembuluh darah maupun sel saraf. Sedangkan dermis ialah bagian lapisan di bawah epidermis yang tersusun dari pembuluh darah. Pembahasan yang kedua ialah penyesuaian diri terhadap lingkungan, yang sering kita dengar sebagai adaptasi, yaitu penyesuaian atau kemampuan makhluk hidup untuk bergaul secara wajar dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi perilaku, adaptasi untuk hewan, dan adaptasi tumbuhan. Yang pertama ialah adaptasi morfologi, ialah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya seperti bentuk kaki burung yang tidak sama dan bentuk mulut serangga yang tidak sama.
Kemudian ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu biasa berupa pada organ pernafasan, organ sirkulasi darah, dan organ pencernaan. Yang ketiga ada adaptasi perilaku, yaitu penyesuaian perilaku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat ada adaptasi hewan, bisa berupa adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Contohnya bisa kita lihat pada bentuk kaki burung yang tidak sama tadi. Kemudian yang terakhir ada adaptasi tumbuhan, yaitu tanah yang ditumbuhi oleh banyak tanaman akan mempengaruhi adaptasi tersebut. Contohnya sama halnya seperti kaktus yang hidup di gurun pasir. Dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengecilkan atau menyempitkan bentuk daun dan juga menyimpan air pada batangnya, sehingga ia mampu bertahan di cuaca yang sangat ekstrim, yaitu panas. Pembahasan yang ketiga dan yang terakhir ialah ciri khusus pada hewan. Tentunya hewan di muka bumi ini memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda di antara hewan lainnya. Ada beberapa hewan yang memiliki ciri yang cukup unik, yaitu adalah kelelawar, cicak, bebek, bunglon, dan unta. Pertama ada kelelawar. Kelelawar adalah hewan mamalia nokturnal karena ia dapat hidup di malam hari untuk mencari makan dan beristirahat di siang hari dan pagi hari. Dan ketika kelelawar mencari makan, dia mengeluarkan suara. Kemampuan kelelawar dalam mengeluarkan suara tersebut ketika mencari makan ataupun mencari suatu tempat disebut dengan ekolokasi. Yang kedua ada cicak. Cicak merupakan hewan yang sering kita lihat merayap di dinding. Mengapa dia tidak jatuh? Karena pada kaki dan perut cicak terdapat bulu-bulu rambut halus yang dapat merekatkan cicak pada dinding tersebut. Hal unik pada cicak ialah cicak dapat memutuskan ekornya ketika ia diserang oleh musuh. Kemampuan ini disebut sebagai autotomi. Yang ketiga ialah bebek. Bebek memiliki ciri khusus pada kaki dan bulunya. Kaki bebek berselaput sehingga ketika bebek masuk ke dalam lumpur, ia tidak akan terjerat ke dalam lumpur tersebut. Dan sama halnya ketika bebek berenang dalam air, bulu-bulu bebek tersebut akan membantu menyeimbangkan tubuh bebek. Dan yang keempat ada unta. Unta seperti kita ketahui hidup di gurun pasir yang sangat panas. Unta memiliki punuk di bagian punggungnya yang berisi lemak, sehingga ia mampu bertahan dalam beberapa hari di gurun pasir tanpa makan dan minum. Dan yang terakhir ada bunglon. Bunglon ialah salah satu hewan yang dapat mengubah warna tubuhnya mengikuti warna lingkungan sekitarnya. Biasanya hal ini dilakukan bunglon ketika ia dikejar oleh musuh dan untuk mengelabui musuhnya. Kemampuan bunglon ini yaitu kemampuan mengubah warna tubuhnya disebut sebagai mimikri. Demikian penjelasan saya mengenai tiga materi tersebut. Saya berharap dapat manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.